Menurut bagian Tuhan, haleluya. Sebelum kita memasuki khotbah kita pada hari ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat penyertaan kepada kami ya Bapa. Hingga sampai pada saat ini, kami bersyukur kami bisa ada sampai pada hari ini ya Bapa. Sebentar lagi ya Bapa, hamba-Mu ini akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Kau berkati, Kau berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini agar hamba-Mu ini dapat mampu menyampaikan sebagian daripada firman. Kau berkati juga orang yang mendengar khotbah pada hari ini Bapak. Kau berikan mereka ketenangan hati dan pikiran supaya mereka dapat memahami apa yang hamba sampaikan kepada mereka. Demikian ini doa kami Bapak yang kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Khotbah yang saya ambil pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 103 ayatnya yang kedua. Demikianlah bunyinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Melalui firman ini, Tuhan mengingatkan kita kembali melalui Raja Daud yang mengajak kita untuk mengingat apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita dari dulu hingga sampai pada saat ini. Seruan pemazmur ini bukanlah sekedar menghitung atau tidak melupakan setiap kasih yang Tuhan limpahkan kepada kita. Misalnya di saat ketika pada saat ini kita sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19 ataupun virus corona, yang dimana semua kegiatan kita harus dilakukan di rumah, semua kota di lockdown, belajar dilakukan di rumah, home learning, bekerja dilakukan di rumah, beribadah juga dilakukan di rumah. Semua kegiatan aktivitas dilakukan di rumah agar kita tidak terjangkit oleh virus yang berbahaya ini. Begitu juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata kunci dari firman yang saya bawakan pada hari ini adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata ini saya ambil adalah kata jiwa dan kata jiwa yang artinya segenap hati dan segenap batin dan segala sesuatu yang ada di dalam diri. Sebab memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kasih-Nya adalah tugas yang wajib kita lakukan, karena agar kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Misalnya seperti wabah virus corona ini. Begitu juga dalam Mazmur yang ditujukan di hadapan Allah ini, Tuhan mengatakan kepada kita agar kita senantiasa memuji Tuhan. Dan janganlah sampai kita melupakan setiap kasih Tuhan berikan kepada kita. Mau itu sekecil apapun, yang sedang maupun sebesar apapun itu. Ketika kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita telah memperoleh berkat dari Tuhan, kita harus langsung bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Bukan ketika kita menerima berkat kepadanya, kita marah, sombong dan memamerkannya kepada orang lain. Tetapi kita harus bersyukur, karena jika kita bersyukur kepada Tuhan, maka segala masalah pergumulan yang ada dalam hidup kita dapat kita lewati bersama-sama di dalam Tuhan. Ketika kita selalu bersyukur, saya percaya Tuhan menjauhkan kita dari virus corona ini, karena Tuhan yang mengizinkan virus ini terjadi dan hanya Dia yang dapat mengambilnya kembali. Begitu juga saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata yang saya ambil selanjutnya adalah kata segala. Kata segala ini menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan berlaku dalam segala sesuatu di dalam aspek kehidupan kita masing-masing. Baik hal yang terlihat besar mau yang sederhana maupun hal yang terlihat kecil di mata kita, tetapi Tuhan selalu tahu segala kehidupan kita, segala yang kita butuhkan. Tuhan tahu segala permasalahan pergumulan kita. Hanya Dia yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Sebab itu kita harus meminta pertolongan kepadanya, selalu bersyukur kepadanya dan berterima kasih kepadanya, agar Dia menolong kita mampu melewati segala setiap masalah yang ada di hidup kita. Saudara yang terkasih, sebagai penutup pada khotbah saya pada hari ini, intinya janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur apapun yang kita terima. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak buat berkat kepada kami tadi. Kami belajar bahwa kami harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak.
Terima kasih karena Engkau telah memampukan hamba-Mu ini dalam menyampaikan setiap firman-Mu. Begitu juga Engkau berkati orang yang mendengar khotbah hamba pada saat hari ini. Kau berganti mereka, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, Kau berikan mereka pengertian, dapat menanamkan dalam hati dan pikiran mereka dan melakukannya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami dalam muka mulut syukur. Amin. Shalom.